sẵn để dành cho người mộ. Em dự đoán em sẽ gặp Malai hay là Thái Lan trong trận chung kết? Em nghĩ là vấn đề bây giờ là bọn em đã vào trận chung kết rồi, bọn em chuẩn bị tốt nhất và gặp đối thủ nào bọn em không quan trọng, bọn em sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Hậu có bất ngờ khi hôm nay cầu thủ Indo ngã ra ăn vạ đằng sau Hậu không? Vietnam sebut timnas Indonesia ketakutan usai Doan Van Hau dikabarkan pulih. Apakah ini FIFA? Shin Tae-yong masih murka ke wasit. Sangat tidak adil dan penuh kemarahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih memendam kemarahan kepada wasit dan FIFA. Media Vietnam sebut Thailand mengalami penurunan karir setelah kalah dari Indonesia di Piala AFF U19. Informasi yang beredar dari berbagai media Vietnam seperti Giao Dec Toi Day dan Bongda memberitakan bahwa pemain bek timnas Vietnam Doan Van Hau dikabarkan pulih dan akan segera dapat membela Vietnam dalam kompetisi sepak bola mendatang. Doan Van Hau bukanlah nama yang asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai bek yang tangguh namun juga kontroversial. Salah satu insiden yang paling diingat oleh publik Indonesia adalah ketika Van Hau mencederai gelandang andalan timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono, dalam final SEA Games 2019. Aksi brutal Van Hau pada laga tersebut mengakibatkan Evan Dimas harus meninggalkan lapangan menggunakan kursi roda, sebuah momen yang membuat para pendukung timnas Indonesia geram. Pasca insiden tersebut, reputasi Doan Van Hau di mata penggemar sepak bola Indonesia semakin memburuk. Pemain yang pernah bermain untuk klub Belanda SC Heerenveen ini dianggap sebagai ancaman bagi para pemain lawan karena gaya bermainnya yang agresif dan cenderung keras. Namun, kabar baik datang dari klubnya, Chong An Hanai. Menurut laporan terbaru, Doan Van Hau telah kembali berlatih bersama timnya dan diperkirakan akan segera pulih sepenuhnya. Media Vietnam, Bongda, melaporkan bahwa Van Hau kemungkinan besar akan bisa tampil di V-League 2024 hingga 2025, sebuah indikasi bahwa kondisinya terus membaik. Hal ini diperkuat dari laporan dari Giao Dec Toi Day menyebutkan bahwa Van Hau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif. Selain itu, media Vietnam lainnya, Bongda, juga menyoroti bahwa kembalinya Van Hau ke lapangan akan menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Bahkan, jika kondisi fisiknya terus membaik, Van Hau berpotensi kembali memperkuat timnas Vietnam pada laga-laga internasional mendatang, termasuk FIFA Days dan Piala AFF 2024. Dalam turnamen Piala AFF 2024, Indonesia dan Vietnam berada dalam satu grup, yang artinya kedua tim akan berhadapan sejak babak penyisihan grup. Van Hau, yang sebelumnya juga pernah bermain di klub Eropa, SC Heerenveen, memang dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini belakang. Kehadirannya di lapangan diyakini akan memperkuat sisi kiri pertahanan timnas Vietnam, memberikan keuntungan taktikal bagi tim asuhan pelatih Kim Sang-sik. Dengan pulihnya Van Hau, Vietnam diprediksi akan menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan di Piala AFF 2024. Media Vietnam tidak segan-segan menyebut bahwa Indonesia harus mewaspadai kehadiran bek tangguh ini, terutama mengingat sejarah pertemuan kedua tim yang kerap diwarnai tensi tinggi. Namun, di sisi lain, kembalinya Van Hau juga menjadi tantangan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya di kancah sepak bola Asia Tenggara. Pasukan Garuda tentunya tidak ingin mengulang insiden-insiden masa lalu dan akan berusaha tampil lebih baik di setiap pertandingan. Kemarahan tersebut bermula dari playoff Olimpiade 2024 yang dipimpin wasit François Letessier di bulan Mei 2024. Timnas Indonesia U23 yang berpeluang lolos, justru dirampok wasit asal Prancis tersebut lewat 2 penalti dan gol kontroversial. Baru-baru ini, Shin Tae-yong mengisahkan bagaimana kejadian dari sudut pandang dirinya. Apalagi, dirinya sampai harus diusir dari lapangan karena dianggap melakukan protes berlebihan. Pasca sembuh dari operasi, pelatih ST mengungkapkan perasaannya dalam sebuah acara podcast di Korea Selatan. Keduanya bukan penalti, 100% bukan. Pertama, jika itu dianggap pelanggaran. Itu terjadi 5 meter di luar garis. Seharusnya memberikan tendangan bebas di luar garis.
Bukan penalti, kata ST dikutip radarkuningan.com, Jumat, 9 Agustus 2024. Kemudian saat dirinya diusir. Hal tersebut merupakan protes atas keputusan wasit yang kembali menjatuhkan hukuman penalti. Yang kedua, saya diusir. Jika wasit tidak melihatnya atau dari jauh, saya masih bisa mengerti. Tapi wasit melihatnya dari belakang. Wasit sudah meniup peluit sebelum pemain melakukan takle, ungkapnya. Dirinya berkali-kali melihat tayangan ulang di bench. Ternyata wasit terlihat meniup peluit ketika takle belum dilakukan. Begitu pemain menyentuh bola, wasit langsung meniup peluit. Jadi saya berkata ini tidak benar, mengumpat dengan segala macam kata-kata, bebernya. Saat itu, dirinya mengungkapkan kemarahan karena rangkaian keputusan kontroversial tersebut. Apakah ini FIFA? Sambil marah, Presiden FIFA juga hadir. Benar-benar terang-terangan, tegasnya. Diungkapkan Shin Tae-yong, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak terlalu suka melakukan protes. Berbeda dengan dirinya yang belak-belakan dan mengutarakan apa yang dirasa tidak adil. Orang Indonesia tidak pernah protes. Tapi saat saya diusir ketika berjuang untuk mereka, mereka senang. Sangat senang, tuturnya. Dia juga merasakan bagaimana masyarakat Indonesia terbakar semangatnya, karena merasa diperjuangkan. Soal itu, mereka jadi lebih bersemangat. Mereka merasa saya berjuang untuk mereka, ujarnya. Mereka merasa saya berjuang sungguh-sungguh. Jadi saat itu juga saya marah dan frustasi, meneteskan air mata, imbuhnya. Shin Tae-yong kemudian mempertanyakan mengapa pertandingan standar internasional tersebut dilaksanakan di tempat seadanya. Padahal pertandingan tersebut sangat menentukan bagi kedua negara. Seharusnya dimainkan di stadion yang representatif. Sebenarnya saya tidak mengerti. Olimpiade diadakan di Paris. Harusnya dilaksanakan di stadion yang layak. Itu seperti bermain di pusat sepak bola Paju di Korea Selatan, tuturnya. Kemudian masalah pemilihan wasit. Dirinya mempertanyakan peran dari François Letessier. Masalahnya adalah wasit, karena ini turnamen dunia dan playoff. Ini turnamen dunia dan playoff, wasit seharusnya berbicara dalam bahasa Inggris, ungkapnya. Tapi, kata dia, di pertandingan itu wasit hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Hal tersebut tidak adil karena pemain Gini hampir semuanya bermain di Liga Prancis. Gini juga bekas koloni Prancis yang notabene bisa berbicara dalam bahasa tersebut. Permohonan pemain Indonesia adalah supaya wasit bicara dalam bahasa Inggris. Meskipun ada permohonan, wasit tidak menerima, katanya. Wasit Prancis itu, kata Coach Shin, bukan tidak berpengalaman. Dia menjadi wasit di Piala Dunia Qatar. Tetapi, terlihat sudah punya niat sejak awal. Tidak seharusnya begitu. Olahraga harus dimainkan dengan fair play. Saya tahu betapa kerasnya para pemain berjuang. Pelatih gelisah. Sangat tidak adil dan penuh kemarahan saat itu. Sepak bola Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di pentas Asia Tenggara setelah tim nasional U19 mereka berhasil menaklukkan tim nasional Thailand di final kejuaraan AFF U19 ASEAN 2024 dengan skor 1-0. Kemenangan ini bukan hanya sekadar trofi tambahan bagi Indonesia, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan yang semakin diperhitungkan di kawasan. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi cermin dari penurunan prestasi yang dialami oleh dua raksasa sepak bola ASEAN, Thailand dan Vietnam. Bongde salah satu media Vietnam sebut Thailand mengalami penurunan karir setelah kalah dari Indonesia beberapa waktu yang lalu di kejuaraan Piala AFF U19. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat di berbagai tingkatan. Mulai dari pembinaan usia muda, hingga pembinaan di tingkat profesional, semua berjalan dengan baik dan terencana. Sebaliknya, Thailand yang dahulu selalu mendominasi di berbagai kejuaraan, kini justru terlihat menurun. Begitu pula dengan Vietnam, yang pernah menjadi rival kuat Indonesia, kini menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekalahan Thailand dari Indonesia di final U19 ASEAN 2024 ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai penyebab dari kemunduran sepak bola mereka. Hal ini diperkuat dengan komentar dari pelatih timnas Thailand, Jadet Maelarp, dalam sebuah wawancara dengan media lokal Thairat, memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Menurut Jadet,
Penurunan prestasi Thailand berakar dari permasalahan dalam pembinaan sepak bola usia muda dan sistem pendidikan sepak bola di sekolah-sekolah. Menurut saya, sepak bola usia muda sekarang berbeda dengan yang dulu, ujar Jadet, pelatih yang lahir pada tahun 1972 itu. Ia menyebut bahwa perbedaan besar dalam pendekatan dan sistem pembinaan sepak bola saat ini menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan pemain muda Thailand. Jadet menjelaskan bahwa saat ini, pembinaan sepak bola usia muda di Thailand sangat bergantung pada sistem pembinaan yang diterapkan oleh klub-klub. Sistem ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara akademi yang mendapatkan investasi besar dengan akademi yang kekurangan dana. Dulu, kita selalu menjadi juara ASEAN karena tim muda kita sangat bagus, yang berkembang melalui sistem kompetisi yang ada. Kompetisi nasional, olahraga mahasiswa, atau sepak bola di sekolah-sekolah kita sangat kompetitif, ujarnya. Namun, kondisi tersebut kini sudah berubah. Menurut Jadet, pembinaan sepak bola di Thailand sekarang lebih terfokus pada beberapa akademi besar yang mendapatkan dukungan dana yang baik. Hanya saja, hal ini menimbulkan masalah lain, yaitu menurunnya tingkat persaingan secara keseluruhan. Sekarang saya hanya melihat akademi-akademi. Hanya ada beberapa akademi yang baik, sehingga persaingan menghilang, tambah Jadet. Pernyataan Jadet ini mengindikasikan bahwa Thailand mungkin sedang mengalami krisis dalam sistem pembinaan pemain muda. Kesenjangan antara akademi yang kaya dan yang miskin mengakibatkan berkurangnya peluang bagi pemain muda dari latar belakang yang kurang beruntung untuk berkembang. Hal ini juga berarti bahwa talenta-talenta potensial yang seharusnya bisa muncul dari berbagai lapisan masyarakat, tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersinar. Di sisi lain, Indonesia yang baru saja menaklukkan Thailand di final, justru menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam pembinaan pemain muda mereka. Keberhasilan Indonesia di berbagai turnamen usia muda beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa mereka telah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola mereka. Pembinaan yang merata dan kompetisi yang ketat di berbagai tingkatan, dari sekolah hingga klub, memberikan peluang yang sama bagi setiap pemain muda untuk berkembang. Kemenangan ini pun menambah panjang daftar keberhasilan sepak bola Indonesia di kancah internasional, sekaligus menjadi peringatan bagi Thailand dan Vietnam untuk segera memperbaiki sistem mereka. Kekalahan Thailand di final ini juga bisa menjadi momentum bagi mereka untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan sepak bola mereka. Thailand yang dulunya dikenal sebagai raja sepak bola ASEAN, kini menghadapi tantangan besar untuk kembali ke puncak. Sementara itu, Indonesia yang terus menunjukkan tren positif, semakin percaya diri untuk bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di Asia secara keseluruhan. Kemenangan ini sekaligus menandai era baru bagi sepak bola ASEAN, di mana dominasi Thailand mulai tergeser oleh kekuatan baru yang datang dari Indonesia. Media Vietnam iri lihat timnas Indonesia diuntungkan usai jadwal Piala AFF 2024 diundur. Media asal Vietnam, Soha tampak tak senang dengan adanya pengumuman perubahan jadwal Piala AFF 2024. Pasalnya perubahan jadwal itu tak memberikan keuntungan apapun untuk tim nasional timnas Vietnam, sementara bagi timnas Indonesia, pengunduran jadwal benar-benar menjadi sebuah angin segar untuk tim asuhan Shin Tae-yong nanti. Seperti yang diketahui, turnamen Piala AFF sudah menjadi agenda yang paling dinanti di akhir tahun oleh setiap pencinta sepak bola Asia Tenggara. Setiap tim pun kini mulai mengadenkan jadwal latihan untuk bisa maksimal dan merajai kompetisi sepak bola paling prestisius di kawasan ASEAN tersebut. Termasuk timnas Vietnam, menurut Soha pasukan yang kini dilatih oleh Kim Sang SIK tersebut sudah menjadwalkan mulai kapan pemusatan latihan TC akan dimulai. Namun, adanya perubahan jadwal tak terlalu memberikan keuntungan untuk Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Sebab awalnya Piala AFF 2024 direncanakan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Namun, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF memutuskan untuk memundurkan kompetisi dari 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Alasan ditundanya Piala AFF 2024 karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal dua Piala Asia, antara lain AFC Champions League Elite sebelumnya bernama AFC Champions League dan AFC Champions League 2 sebelumnya bernama AFC Cup. Pemunduran jadwal hanya akan membuat Vietnam menunggu waktu lebih lama,
Sebab sudah jauh hari dari Piala AFF 2024 pun pasukan Kim Sang SIK sudah dijadwalkan bakal berkumpul untuk TC. Kim Sang SIK pun akan memiliki skuad terbaiknya saat TC karena Vietnam tidak memiliki perwakilan di AFC Champions League Elite pada musim depan. Penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Namun dengan tim Vietnam, dampaknya tidak terlalu besar. Sebaliknya, Indonesia menjadi tim yang paling berpengaruh dan kemungkinan besar juga menjadi tim yang paling bahagia saat Piala AFF dimulai nanti, bunyi keterangan media Vietnam, Soha, Senin 5 Agustus 2024. Berbeda dengan Vietnam, Soha merasa pemunduran jadwal Piala AFF 2024 sangat menguntungkan timnas Indonesia. Sebab dengan mundurnya waktu kompetisi membuat Shin Tae-yong memiliki waktu persiapan lebih untuk timnas Indonesia yang mengikuti Piala AFF 2024. Perlu diketahui, PSSI berencana membagi dua tim timnas Indonesia, satu untuk Piala AFF 2024 dan satu lagi untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad utama timnas Indonesia nantinya akan fokus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November 2024. Sementara untuk timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 tampaknya akan berisikan para pemain dari timnas Indonesia U23. Pelatihnya masih sama, yakni Shin Tae-yong untuk kedua tim tersebut. Jadi, jika jadwal Piala AFF 2024 tidak berubah, ST hanya memiliki waktu beberapa hari setelah laga melawan Arab Saudi untuk mempersiapkan timnas Indonesia untuk turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Namun, kini dengan adanya perubahan jadwal, maka Shin Tae-yong memiliki waktu lebih lama lagi untuk mempersiapkan timnas Indonesia kedua tersebut. Jika Piala AFF 2024 digelar sesuai jadwal lama mulai 23 November, pelatih Shin Tae-yong hanya punya waktu beberapa hari untuk kembali berkumpul dengan timnas sekunder, karena Indonesia baru melakoni dua laga kualifikasi Piala Dunia. Melawan Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November, sambung pernyataan Soha. Namun, ketika Piala AFF 2024 dijadwal ulang menjadi 9 Desember, pelatih Shin Tae-yong punya waktu lebih dari 2 minggu untuk mempersiapkan diri bersama skuad B. Ini akan menjadi masa persiapan yang sangat penting agar skuad muda Indonesia yang tergabung di grup U23 bisa berharap bisa bersaing memperebutkan gelar juara di Piala AFF 2024, lanjut media Vietnam tersebut. Untuk itu tim Indonesia akan menjadi tim yang paling diuntungkan dan mungkin paling puas ketika Piala AFF berganti jadwal pertandingan, tutup Soha. Untungkan timnas Indonesia, media Vietnam bongkar alasan jadwal Piala AFF 2024 alami perubahan. Bakal berdampak ke persiapan timnas Indonesia, beberapa media Vietnam jelaskan alasan mengapa jadwal Piala AFF 2024 nanti alami perubahan. Media Vietnam mulai dari TTO 247 hingga Bongda secara kompak membeberkan alasan mundurnya jadwal Piala AFF 2024 dengan alasan karena adanya sejumlah turnamen antar klub Asia. Turnamen antar klub Asia yang dimaksud adalah Liga Champions Asia ACL Elite, ACL 2, dan AFC Challenge League 2024-2025. TTO 247 menyebut gelaran Piala AFF 2024 yang semulanya bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024 itu bakal ditunda selama 2 pekan. Media Vietnam itu menyebut akibat jadwal yang berbenturan dengan turnamen antar klub Asia membuat Piala AFF 2024 baru akan bergulir pada 9 Desember 2024.